Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Januan NRP 19401054 akan menjelaskan tentang anggaran kas jangka panjang. Definisi anggaran kas yaitu anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dari saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Lalu, tujuan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. 2. Mengetahui kelebihan, surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. 3. Mengetahui sumber kas yang masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. 4. Menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggaran. Dan kelima, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibahas oleh rekan saya, Muhammad Rizky. Di sini ada faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Di sini ada 3, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan pembayaran. Kegiatan operasi adalah kegiatan bersifat rutin dan terus-menerus, membeli dan menjual produk jasa. Lalu di sini ada kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap, aset tak lancar, lalu menjual dan membeli surat berharga jika panjang bangunan, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Lalu di sini ada kegiatan pendanaan pembiayaan. Kegiatan pendanaan pembiayaan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri, pinjaman utang, penerbitan saham, pembelian kembali saham. Lalu di sini ada penjelasannya yaitu aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi, saham perusahaan lain, dan sebagainya. Lalu di sini ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya dan terkait dengan upah menjual produk tersebut. Lalu di sini ada aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan pendanaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat hutang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan hutang, dan sebagainya. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Raihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh Idrus. Lalu di sini ada pendekatan penyusunan anggaran kas. Anggaran kas jangka pendek merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari dan jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan, serta berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas
keluar secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Lalu ada anggaran kas jangka panjang, merupakan anggaran yang jangka waktunya 5-10 tahun, serta kegunaan utama adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber intern dan memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Lalu anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan laba rugi perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca itu. Bentuk anggaran kas jangka panjang antaranya ada sumber-sumber kas atau penambahan. Yang pertama ada total revenue lebih besar daripada total cost, itu sama dengan laba. Lalu yang kedua akumulasi penyusutan. Lalu yang ketiga ada penambahan utang jangka pendek dan jangka panjang. Penambahan equity, diantaranya adalah modal di setor, cadangan, dan laba ditahan. Lalu ada penggunaan kas atau pengurangan. Yang pertama itu total cost lebih besar daripada total revenue, itu sama dengan rugi. Lalu yang kedua adalah pembelian aktiva tetap baru. Yang ketiga berkurangnya utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Lalu yang keempat berkurangnya equity, yaitu modal di setor, cadangan, dan laba ditahan. Lalu yang terakhir ada metode penyusunan anggaran kas. Di antaranya yang pertama metode perkiraan kas atau metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan, yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran seperti penjualan, biaya dan pengeluaran untuk penambahan biaya barang modal. Metode ini sering dipergunakan untuk perencanaan kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Lalu yang kedua ada metode ikhtisar laba rugi atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar laba rugi yang dianggarkan. Laba bersih yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non-kas seperti persediaan piutang biaya yang dibayar di muka, aktual, dan penundaan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.